Veda naik kelas, siapa penggantinya? Veda Ega Pratama resmi promosi ke Moto3 musim depan. Kabar bahagia ini langsung mengguncang pedok junior JP. Tapi jangan salah, kekosongan yang ditinggalkan Veda bukan cuma soal bangku. Ini soal tongkat estafet. Siapa yang cukup tangguh, cukup cepat, dan cukup cerdas untuk mengisi peran itu? Semua radar mengarah ke satu nama, Muhammad Kiandra Ramadipa. Anak muda asal Indonesia ini langsung jadi sorotan. Tapi ini bukan soal nasionalisme, ini soal performa. Di usia muda, Ramadipa sudah buktikan diri sebagai penantang serius di European Talent Cup. Bukan karbitan, bukan sensasi instan, tapi hasil kerja keras, disiplin, dan keberanian yang ditunjukkan sejak race pertama. Dunia balap tak beri kesempatan kedua, dan Ramadipa paham itu sejak awal. 2 kemenangan, 1 pesan, saya siap. Dalam dunia balap Eropa, menang bukan hanya soal kecepatan, tapi soal konsistensi dan kecerdikan. Dan Ramadipa sudah menang 2 kali. Kemenangan terakhir di Barcelona bukan hanya catatan podium, tapi deklarasi. Dia tak datang ke Eropa untuk numpang lewat, dia datang untuk bersaing. Di sirkuit yang terkenal teknis, Ramadipa mengeksekusi strategi seperti veteran, menunggu, membaca celah, dan menyerang tepat waktu. Ini bukan gaya pembalap emosional, ini gaya pembalap berotak. Banyak rider muda buas di lap awal, tapi habis di pertengahan. Ramadipa, dia matang. 2 kemenangan itu bukan kebetulan, itu sinyal. Saya bukan hanya layak naik kelas, saya layak bersaing di sana. Feeling saya sama kayak Veda. Joan Olive Marquez, ex-MotoGP dan manajer junior talent team, buka suara. Dan komentarnya tentang Ramadipa mengejutkan. Feeling saya sama seperti waktu lihat Veda, ucapnya tegas. Bagi yang paham dunia balap, komentar ini berat. Joan bukan tipe pelatih yang asal puji. Dia melihat Ramadipa sejak Asia Talent Cup. Sejak itu, ia tahu anak ini beda. Bukan hanya karena hasil, tapi karena rasa ingin tahunya yang luar biasa. Ramadipa disebut sebagai anak yang haus pengetahuan, selalu bertanya dan berani eksplorasi. Di balik wajah kalem, ada mesin pemikir. Dan menurut Joan, itu bahan bakar seorang juara. Bukan yang paling cepat di awal, tapi yang paling berkembang dalam jangka panjang. Tenang di garasi, tajam di tikungan. Karakter Ramadipa tak seperti rider-rider muda lain. Dia pendiam, tapi bukan lemah. Di garasi, dia mengamati, menerima instruksi, mencernanya dalam-dalam. Lalu saat race day tiba, dia berubah, jadi tajam, akurat, dan berani. Banyak teknisi Honda bilang, anak ini gak banyak ngomong, tapi sekali naik motor, dia kasih jawaban. Bahkan saat setup motor belum ideal, dia gak banyak komplain. Dia adaptif. Dia cari solusi, bukan alasan. Ini yang bikin tim respect. Ramadipa bukan tipe pembalap yang sibuk cari perhatian. Dia pembalap yang sibuk cari cara menang. Dan di dunia junior JP, itu kualitas yang makin langka. Honda Tim Asia sudah punya rencana. Langkah Honda bukan langkah reaktif. Ini bagian dari rencana besar. Mereka tahu Veda akan naik, mereka tahu akan ada lubang besar, dan mereka sudah siapkan Ramadipa sejak lama, bukan asal tunjuk. Ini proyek regenerasi. Ramadipa adalah bagian dari investasi jangka panjang. Honda tak butuh hero dadakan, mereka butuh sistem, pembalap yang bisa tumbuh dalam sistem, loyal, disiplin, dan konsisten. Ramadipa cocok dengan DNA itu. Dia tidak melonjak-lonjak di sosial media, tapi grafik performanya naik terus. Inilah calon jangka panjang, bukan pembalap sensasi satu musim. Lab data Barcelona, stabilitas yang mengancam. Fakta tak bisa bohong. Di Barcelona, Ramadipa mencatat lap time yang hampir seragam dari awal sampai akhir. Selisih tiap lap kurang dari 0,3 detik. Itu bukan sekadar keren, itu gila. Bahkan pembalap profesional kadang tak bisa mempertahankan ritme seperti itu, apalagi di sirkuit teknis dengan banyak titik pengereman. Tapi Ramadipa melakukannya dengan dingin, late braking di tikungan ke-10, keluar dengan clean line dan minim kesalahan.
Ini bukan skill acak, ini hasil jam terbang yang tertanam, bukan teori. Tim Eropa mulai memperhatikan, anak ini mungkin bukan yang paling keras suara mesinnya, tapi grafik performanya jelas naik. Rivalitas dalam di garasi mulai muncul. Ketika satu pembalap mulai bersinar, atmosfer garasi berubah. Ramadipa mulai mendapat perhatian lebih, dan beberapa rider lain mulai merasa panas. Rumor menyebut ada ketegangan internal di junior talent team. Beberapa merasa Ramadipa terlalu dimanjakan. Tapi Joan Olive langsung pasang badan. Kami hanya beri perhatian pada rider yang benar-benar mau belajar. Ucapan itu jelas, siapa yang kerja keras, dia yang naik. Ini bukan dunia main aman, ini dunia kompetisi. Dan Ramadipa sedang membuktikan, dia bukan cuma mampu bersaing di track, tapi juga tahan tekanan dalam tim. Balapan berikutnya, mata dunia terarah. Setelah kemenangan di Barcelona, balapan berikut jadi titik penentu. Jika Ramadipa tampil konsisten, pintu promosi ke Junior GP nyaris terbuka lebar. Tapi jika gagal, tekanan bisa balik menghantamnya. Dunia balap kejam, mereka tak lihat sejarah, mereka lihat performa terkini. Dan sekarang, spotlight ada di pundaknya. Semua media, semua fans, bahkan scout dari tim lain mengamati. Ini momen ujian. Tekanan naik, tapi disinilah mental juara dibentuk. Mampukah Ramadipa mengubah tekanan jadi kekuatan, atau justru terperosok karena ekspektasi berlebihan? Balapan berikutnya, mata dunia terarah. Dukungan dari tanah air semakin besar. Nama Ramadipa kini mulai menggema. Di Indonesia, publik mulai menaruh harapan baru padanya. Setelah Veda, masyarakat butuh pembalap baru untuk diidolakan. Sosial media Ramadipa mulai dipenuhi komentar dukungan. Media nasional mulai liput. Ini sinyal positif, tapi juga jadi beban baru. Ramadipa harus tahu, setiap langkahnya kini diperhatikan. Tapi jika dia bisa menjaga fokus, justru dukungan ini bisa jadi bensin moral. Indonesia siap punya bintang baru, dan Ramadipa sedang berada di jalur itu. Satu langkah lagi, dan dia akan dikenal bukan hanya di paddock, tapi juga di ruang tamu rakyatnya sendiri. Apakah dia sudah siap naik level? Inilah pertanyaan pamungkas. Apakah Ramadipa benar-benar siap? Statistik mendukung, dukungan ada, mentor percaya, tapi naik kelas bukan cuma soal performa. Ini soal konsistensi, stamina, tekanan media, dan permainan psikologis di level atas. Jika Ramadipa bisa mempertahankan ketenangan dan terus belajar, dia akan jadi salah satu rider Asia paling menjanjikan dalam 5 tahun ke depan. Tapi satu kesalahan bisa mengubah semuanya. Sekarang dia ada di persimpangan, dan hanya dia yang bisa menentukan, ingin jadi pengganti Veda atau jadi dirinya sendiri dengan nama besar baru di peta MotoGP.